Kamera, action. Nah, itu. Sebelumnya saya mohon izin dulu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami minta penjelasan dari Bapak kebijakan apa saja yang telah Bapak lakukan terkait tentang peningkatan pelayanan publik di Kota Dumai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya, mahasiswa Amik ya. STEMIK. Jadi ini alhamdulillah silaturahmi ini kayak mohon maaf agak terlambat ya, memang waktu yang padat jadwalnya. Memang saya kalau jadwal itu harus betul dipaskan dulu. Saya nggak mau janji. Nah, kalau emang bisa saya bisa enggak. Jadi Dumai ini sejak saya dilantik Februari kemarin, kita punya program namanya Dumai Berhikmat. Jadi hikmat ini betul pelayanan. Jadi kami sebagai wali kota dan seluruh kabinet kami, baik dari semua ASN, pegawai negeri itu, semua bagaimana bisa melayani masyarakat dengan baik. Jadi hikmatnya ada beberapa item. Ada hikmat pendidikan, hikmat kesehatan, hikmat infrastruktur, hikmat penerangan, kebersihan, hikmat sosial ekonomi, dan ada hikmat-hikmat lain. Jadi untuk tahap awal ini, karena saya yang basic kesehatan, saya fokus hikmat kesehatan dulu. Februari kemarin saya dilantik 26 Februari tahun lalu. Maret langsung kita launching hikmat kesehatan. Di mana selama ini masyarakat mengeluh. Kalau dia emergensi berobat, kadang-kadang dia punya BPJS, nunggak, kadang-kadang nggak dilayani. Kadang dia kecelakaan lalu lintas, BPJS nggak nanggung. Jadi kami putuskan semua, siapapun warga Dumai yang punya KTP Dumai, masuk emergensi semua ditanggung APBD. Habis itu dia masuk kelas 3 udah lama sih waktu saya jatuh Kadis sudah memang ditanggung. Rujuk Pekanbaru, kalau pasien di Pekanbaru kita siapkan ambulan gratis dari APBD. Di Pekanbaru kita siapkan petugas kita untuk 2 orang. Karena selama ini saya menjabat waktu saya di birokrat, banyak keluhan setiap pasien dirujuk tuh rata-rata tidak dapat kamar dan sebagainya. Akhirnya kita putuskan untuk menugaskan 2 orang petugas di Pekanbaru. Plus mobil, kendaraan, dan rumah untuk keluarga, rumah tunggu. Alhamdulillah setelah kita evaluasi setahun, pasien yang kita layani rata-rata merasa puas. Dalam arti memang dari segi kita menolong, berkhidmat namanya. Tapi memang tidak semua juga yakin lah. Ada juga yang pasti yang ya mungkin ada yang kurang puas, tapi kecil lah yang kita dapat. Habis itu semua, jadi semua kita layani kesehatan. Karena saya ingin target saya selama 1 tahun kesehatan clear. Walaupun masih ada komplain di rumah sakit umum, kadang-kadang dokternya agak terlambat dan sebagainya, obat masih bayar. Ini karena COVID ini memang seluruh Indonesia memang terdampak COVID luar biasa. Jadi semua, jadi tidak akan bisa ada yang bisa menyenangkan karena memang APBD terbatas, fokus untuk COVID. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak ada perubahan. Ya mohon doanya agar hikmat kesehatan ini betul tuntas untuk sampai 2002 ini. Termasuk infrastruktur puskesmas semua. Yang kedua hikmat pendidikan. Kenapa saya ambil kesehatan pendidikan? Karena inilah ujung tombaknya untuk pelayanan. Dan alhamdulillah pendidikan kita punya program siswa beradab. Jadi kita beri buku launching nama siswa beradab. Buku ini untuk membiasakan siswa dari tingkat TK, SD, SMP. Kami fokus ke SD dulu karena TK memang rata-rata sudah matang di basicnya. Di SD yang kami karena SD tidak semua masuk TK. Jadi kami fokus ke SD. Buku ini kita membiasakan siswa yang Muslim. Yang Muslim wajib 5 waktu sholat di masjid musola. Yang Muslim, yang non Muslim sesuai agamanya. Bukunya tersiapkan juga. Ada 5 agama tersiapkan. Yang banyak di sini Islam, Kristen, Protestan, dan Katolik, tambah Tionghoa. Yang Hindu dikit. Jadi kami fokus 4 dulu. Karena memang Hindu hanya 1-2 siswa. Jadi tidak kita fokus. SD. Jadi buku ini mereka akan fokus sehari-hari. Jadi yang orang tua kami harap terlibat. Karena memang hikmat pendidikan ini memang harus ada kerjasama antara orang tua dengan guru, dengan lingkungan. Jadi alhamdulillah kami kemarin waktu tanggal 9 Mei ya kita lebaran ya. Kita buat wisuda akbar, tahfiz sekota Dumai. 1.235 siswa kita. Alhamdulillah ini suatu hal yang luar biasa. Nanti Desember kita siswa lagi. Jadi kita akan wisuda lagi. Kami ingin bagaimana ini ada follow up. Makanya saya nanti besok saya melutur ke sekolah. Saya ingin kepala sekolah, guru ada komitmen. Selain akademis, selain prestasi akademik, kami juga ingin prestasi agama dan plus seni budaya dan olahraga. Ini kami kembangkan. Kenapa kami ingin bagaimana anak kita ini punya mental yang betul-betul betul-betul dia luar biasa. Mental disiplinnya, mental berkawannya ini yang kita ciptakan. Tidak mudah. Tidak mudah menciptakannya harus dari dasar di SD. Alhamdulillah kami sudah bertahap dan sudah kami buat peraturan wali kota dan insya Allah ini terus kami follow up dan ini menjadi ukuran untuk kepala sekolah. Kepala sekolah yang tidak berhasil akan kita ganti dengan kepala sekolah baru.
Itu yang hikmat pendidikan. Dan tambah plus hikmat pendidikan. Jadi alhamdulillah saya berjanji nanti saya duduk 50 orang akan kita beasiswakan. Tahun ini kita 15 orang. Mungkin adik-adik lihat di masjid ya pada pengumuman menerima untuk Politeknik Kaltek Riau. Kenapa kami Politeknik Riau? Karena memang Politeknik Kaltek Riau termasuk 13 besar terbaik di Indonesia. Dan alhamdulillah ini kita full bantu. Dari uang masuknya, uang sekolah, semua kita bantu, biaya hidupnya kita bantu. Sebanyak 15 orang. Dengan 2 syarat. Syaratnya satu prestasi, satu tak mampu. Nah, orang tak mampu ini memang ada kriteria yang sudah diatur oleh dinas sosial. Prestasi ini ada 2, ada akademik dan non akademik. Non akademik dia misalnya dia juara renang nasional apa di provinsi, juara apa olimpiade itu kalau yang muslimnya hafal juz 5 juz minimal. Nah, ini kita seleksi dan yang menyeleksi nanti orang-orang dari Politeknik Kaltek Riau. Jadi yang dikirim berapa nanti mereka seleksi sebanyak 12 orang kita bantu full selama di 4 tahun. Tahun depan target kami 35 orang. Ya, kami ingin 2023 selesai janji politik saya 50 orang. Kalau nanti uang kita banyak saya akan tambah lagi. Nah, jadi kenapa saya pilih Politeknik Kaltek Riau? Karena Politeknik banyak tekniknya akan ditempatkan di perusahaan-perusahaan yang Kota Dumai. Ini untuk apa? Untuk mendongkrak ekonomi. Jadi kami anggap hikmat pendidikan proses jalan ini tidak segampang itu, tapi kami terus follow up. Yang kedua hikmat kebersihan. Hari ini kami program hikmat kebersihan kami mengelontorkan semua kecamatan, ada 4 kecamatan yang fokus di kota dulu. 15 kelurahan, kita kasih satu kelurahan 4 sampai 6 kaisar dengan petugasnya yang jemput sampah dari ke rumah karena sampah cukup banyak di rumah ini. Yang kedua kita siapkan 8 sampai 10 orang di kelurahan. Untuk apa? Untuk membersihkan paret-paret yang hari ini kita lihat alhamdulillah sudah mulai ada perubahan walaupun belum maksimal. Tapi kalau ada dilihat nanti di jalan-jalan nanti nampak tuh orang yang baju kuning ada baju hijau dia dari gang ke gang untuk membersihkan drainase. Ini terus kita follow up. Karena saya buat WA group. Jadi semua petugas itu saya buat WA group. Jadi saya follow up tiap pagi. Jadi saya akan komentar ini apa-apa saya beri masukan juga. Alhamdulillah ini sudah jalan dengan baik tapi belum maksimal karena ini kita baru. Kita evaluasi, misalnya nanti di PABBDP ini kita memang kurang kaisar, kita tambah. Kami ingin hikmat kebersihan memang tidak harus dari kami. Tidak hanya dari kami PMKO, kami juga ingin masyarakat. Makanya saya setiap masjid safari Jumat, saya sampaikan tuh, safari Jumat, safari saya maghrib atau isya saya keliling-keliling masjid, saya sampaikan. Kalau masyarakat mensupport, saya yakin. Masyarakat buang sampah pada tempatnya, ada lahan lebar dia bakar sendiri, ini juga mengurangi dari jumlah tenaga kami yang sangat terbatas. Saya yakin kalau masyarakat juga komit, insya Allah. Ada banyak hikmat-hikmat lain. Jadi itu jadi hikmat yang saya sampaikan tadi, termasuk penerangan sebagainya. Ya, jadi itulah yang kami fokus kesehatan, pendidikan, kebersihan dan penerangan. Alhamdulillah Dumai agak terang. Karena banyak pertanyaan awak nih, nanti next lah. Jadi hikmat ini yang kami memberikan pelayanan. Jadi kami bagaimana memberikan pelayanan ke masyarakat. Dalam bentuk memang tagline kami Dumai berhikmat. Nah, Dumai berhikmat dibagi sub-subnya ada hikmat pendidikan, kesehatan, hikmat penerangan. Itu mungkin dari kami untuk program bagaimana kami melayani masyarakat Kota Dumai. Banyak juga ya Pak Iya. kegiatannya Pak. Iya. Jadi sebenarnya itu apa yang Bapak sampaikan itu udah hampir setengah dari jawaban pertanyaan kami Pak. Iya. Jadi di sini Pak kami langsung ke pertanyaan hampir akhir. Iya. Bagaimana pengawasan yang Bapak lakukan terhadap pegawai staf Bapak agar terjadi komunikasi yang baik dalam upaya melaksanakan program tersebut? Ya, kita juga ada sekarang sejak saya dilantik saya buat absen. Jadi absen ini dia langsung mukanya langsung di touch screen dengan muka juga ada bisa. Jadi nggak bisa dia wajib apel. Kalau tidak apel ada punishment-nya. Tidak misal terlambat dia ada sekian potong tunjangannya. Itu memang udah kita jalan dengan apa? Untuk melaksanakan program yang telah Bapak tetapkan, apakah ada penempatan orang-orang tertentu atau terjadi proses rolling job? Ya. Jadi proses untuk penentuan dari eselon 2, eselon 3, eselon 4 kita pada proses. Yang pertama saya kuatkan dulu di Bapeda. Kenapa? Bapeda ini dapurnya APBD. Jadi yang mengolah APBD itu di Bapeda. Kalau Bapeda nggak kuat, mohon maaf, tidak akan baik. Contohlah misalnya, awak punya istri atau nanti punya istri, masaknya sembarangan kan nggak enak nih. Jadi memang dapur itu memang kuat. Jadi alhamdulillah Bapeda ini memang kita tunjuk orang-orang profesional. Sekarang boleh lihat nanti kalau mau untuk cross check boleh di Bapeda. Jadi orang Bapeda ini memang kita pilih orang-orang yang sudah pengalaman, yang punya kinerja luar biasa. Yang kedua di BPKAD keuangan. Karena BPKAD ini dia saling, karena dia masuk tim APD, tim anggaran pemerintah daerah. Dua ini harus kuat. Tambah Bapeda, pendapatan. Jadi Bapeda kita tunjuk orang-orang betul mau bekerja. Saya tidak intervensi. Yang milih kepala dinasnya. Siapa yang mau tunjuk silakan. Sesuai dengan kemampuan dia. Dan kita ada target. Kalau memang tidak bisa kerja kita akan ganti dengan orang lain. Jadi kami memang saya punya komitmen bagaimana orang-orang yang sesuai dengan jobnya kita betul taruh kerjanya dan punya semangat yang kerja yang sama.
Dan mohon maaf tidak semua juga kita bisa rata menempatkan di OPD. Karena mohon maaf saya ingin OPD yang kuat ini saya fokus dulu. Bapeda, BPKAD dan Bapenda. Karena ini yang kami ingin tahap awal dulu. Sambil juga yang lainnya kita juga fokus juga macam kesehatan, macam pendidikan, orang-orang yang betul-betul mau bekerja. Saya yakin ASN kan nggak sama dengan perusahaan. Kalau perusahaan nggak suka kita langsung berhenti. Nggak, kita nggak bisa, kita ada tahapan-tahapan. Tapi alhamdulillah kita follow up. Sampai ini kita yang nggak bisa kerja, nggak bergabung, yang malas langsung kita ganti dengan yang lain. Oke Pak, waduh sangat menegangkan. Karena pertanyaannya sudah habis ini. Jadi sebenarnya ini di luar pertanyaan sih Pak. Iya. Saya pernah dengar ada Pak Wali Kota ada apa tuh namanya memberhentikan adanya pungli preman-preman Iya, PT gitu. iya. Saya ingin dengar langsung dari Bapak gimana. Jadi selama ini kan ya bukan pungli lah, ada ya orang tempatan yang apa. Memang tidak segampang berantas. Jadi saya bilang perusahaan yang memang betul-betul menyalah kita libatkan Kapolri semua. Jadi orang Kapolri terlibatkan. Ini kan memang salah satu memang program dari Kapolri. Jadi alhamdulillah nyambung dengan kami. Karena kami ingin bagaimana perusahaan juga menerima orang betul-betul yang betul-betul punya kemampuan. Mohon maaf tidak semua perusahaan juga komit. Sedang gitu kita usahakan nggak semua. Tapi alhamdulillah sekarang kami ingin bagaimana orang tempatan dulu diprioritaskan. Karena kami ingin bagaimana untuk mengurangi pengangguran. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai nampak lah. Jadi tidak ada penerimaan Anda kalau dia nggak lapor kita akan beri sanksi. Jadi perusahaan juga komit lah untuk membangun Kota Dumai. Ya bukan preman lah, mestinya ada biasa lah orang-orang tempatan, kadang-kadang dia memang bersama sudah berkuasa kan. Sebetulnya dia juga kerja, namun dia ngambil lahan lah, misal parkirnya untuk koperasinya. Ini kan terjadi nih. Nah, makanya tidak bisa karena memang kita Indonesia kan. Nah, itulah Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Saya pernah dengar Pak Wali Kota itu katanya terlalu fokus ke sebelah pihak katanya Pak. Ya. Ke tablik katanya. Padahal kalau saya lihat sendiri tidak sebenarnya Pak. Itu apakah Bapak bisa beri tanggapan Pak tentang itu Pak? Tablik ini bukan organisasi. Tablik ini kan memang kita mendakwakan agama. Kita orang Muslim kan wajib nih. Awak ngajak sholat, ini perempuan ngajak ngaji sama kan sama. Yang non Muslim saya arahkan juga, yang non Muslim silakan. Maka kami di sekolah tuh di SD itu kita buat buku beasiswa bukan untuk Muslim saja, untuk semua agama. Kalau sebelah pihak nggak mungkin. Saya kan wali kota, jadi harus semua rata lah. Kebetulan saya juga belajar sambil belajar. Tablik ini belajar, bukan kita mengajari, belajar. Bagaimana kita jaga sholat 5 waktu kita. Untuk kita kan, kita ngajak orang untuk kita. Jadi sebelah pihak itu sebenarnya tidak lah. Mungkin yang melihat sajalah. Iya. Orang tuh mungkin melihat Iya. bukan langsung dari Bapak. Iya, betul. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman yang lagi terpaku. Iya. Oke. Dari proses pendidikan kan Bapak masih memfokuskan sama TK, SD, SMP. Terus yang misalnya kayak SMA, kuliah tuh gimana? SMA tidak di bawah kita, SMA di bawah provinsi. Tapi kami punya program namanya Hikmat Pendidikan Itikaf 1 hari untuk yang Muslim. Untuk apa? Kami hari ini bagaimana anak-anak kita selain dia seni budaya olahraganya, kami juga lihat fokus agama. Dan alhamdulillah kita juga lagi berancang ini. Nanti siap Islamic Center, kita akan buat dia program itikaf 1 hari setiap bulannya. SMA, SD nggak boleh. Ya, SMA kuliah boleh, kita gabung. Alhamdulillah sudah kita buat masjid dakwah kemarin, cuman karena tempatnya terbatas, masjid dakwah kamar mandi nggak cukup, kemudian ada sekitar 400 orang, kita kewalahan. Makanya dengan pending dulu, siap Islamic Center ini kita akan membuat kamar mandi banyak. Nanti kita buat yang untuk laki-laki sih, yang perempuan kita fokus di sekolah. Nanti kami masuk juga ada ustazah-ustazah yang betul-betul mau yang baca Qur'annya. Kan ada apa nih? Ada rohisnya. Kita konekkan. Tapi saya belum sampai ke sana, belum menjamah karena kami fokus dulu ke SD SMP, TK SD SMP karena memang wewenang kami sebagai wali kota. SMA kami akan MOU dengan dinas provinsi dengan Kapolda. Kenapa nanti kami libatkan Kapolda untuk masalah narkoba, masalah ini kita aja masalah HIV AIDS, masalah dengan Kemenak, ya usia dini, nikah usia dini ini perlu nih. Alhamdulillah memang ini cukup efektif, tapi karena ini masih COVID, kita masih pelan-pelan dulu. Ada pertanyaan dari Yogi? Yogi? Diam-diam baik namanya. Iya. Oke Pak, mungkin sebelum penutup Bapak, saya minta Bapak pesan-pesan dari kawan-kawan saya dari Stayback Dumai Pak. Iya. Ini anggaplah nanti kami sebarkan di Stayback Dumai. Iya. Ada pesan apa Pak yang bisa Bapak sampaikan? Jadi saya berharap semua mahasiswa Kota Dumai khususnya ya, mahasiswa Kota Dumai siapapun dia, mau dari luar Dumai maupun dalam Dumai, mari membangun Dumai secara positif. Hari ini kami ingin mahasiswa ini betul-betul memberikan kontribusi untuk Dumai. Bukan hanya demon saja, demon silahkan,
tapi secara sportif. Dan kami berharap mahasiswa punya peran penting luar biasa. Saya yakin dengan kekompakan mahasiswa, dengan kegiatan positif, saya yakin banyak beri kontribusi untuk Kota Dumai. Hari kami juga melibatkan semua mahasiswa nih. Silakan, waktu COVID kemarin kami libatkan, mereka turun ke lapangan, kami libatkan. Dan silakan berinovasi. Kami Pemkot Dumai akan mensupport. Sifat mensupport apa olahraga, seni olahraga kami juga berharap juga berimbang. Sehingga anak kita nih yang hobi futsal, hobi voli, hobi seni, silakan saja. Kami Pemkot Dumai akan mensupport 100%. Alhamdulillah, Taman Bukit Gelanggang insya Allah tahun ini selesai dengan sport centernya, dengan panggungnya. Dan insya Allah nanti tiap weekend malam minggu kita akan buat panggung budaya. Nanti mahasiswa bisa silahkan nanti berkreasi lah. Ini api bunyi nih. Oke. Dah. Oke, terima kasih banyak Pak. Sebelumnya sangat luar biasa ya. Karena Pak Wali Kota ini bukan orang sembarangan nih. Bertemu kita yang bukan apa-apanya. Terima kasih banyak Pak sebelumnya Pak. Rasa hormat kami tak pernah hilang.